sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Putat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di kelas SD Negeri Putat dengan rahmat dan taufiknya tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu Amelita Gayu Salibri akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah inti yang akan diisi oleh Ibu Amelita yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Wila Senawati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Putat yang saya banggakan. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Putat dan rancangan-rancangan yang akan disampaikan. Kemudian ada kesepakatan dan pelaksanaan budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Putat.
Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Budaya positif di sekolah adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kemudian ada cobalah, silakan Bapak Ibu tangannya mengepal semua. Ya. Kita ibaratkan ada sesuatu yang berharga yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu semua. Bayangkan ketika ada teman yang berusaha untuk membuka kepalan ini, apakah Anda kuat bisa membuka atau tetap mempertahankan kepalan tangan tersebut? Contoh, monggo Mbak Bu Fani bisa maju ke depan bersama Bu Isti. Coba mengepalkan tangan salah satu, yang salah satu merayu agar kepala tangan itu terlepas, bisa atau tidak? Ada rahasianya. Bebas. Merayu bebas apa saja. Kan Mbak Fani punya rahasia dari kepalanya. Cara merayu apa cara kasar terserah. Bebas. Rayulah Mbak Fani. Malah Mbak Fani. Ini boleh pakai Apa aja? Kalah aku mesti. nanda. Boleh tahu nggak isinya apa? Mbak Bu Fani itu isinya apa ya? Isinya apa dulu ya? Waduh. Rahasia dong. Iya mau tahu ya? Soalnya saya mau buka. Gitu. Biar dipuji dulu gimana caranya biar saya nggak buka. Oh iya, sekarang saya mau ambil HP-nya. Terus kenapa ambil HP nggak boleh? Bu tak jadi. Diancam ceritanya. Oh, diancam. Ini siapa ada sandinya nggak tahu sandinya juga. Kalau tidak mau membuka, ini saya buka ya. Silakan bisa nggak? Nggak bisa nggak ada sandinya yang tahu aku. Kalau nggak gitu, ini saya jual ya. Saya jual dan saya nanti. Berarti Tetap gua kamu buka itu loh gitu. Tetap gua mau buka. Tetap gua dulu lah. Nanti beli lagi kan makanya masih banyak. Jadi yang bukan banyak ya, yang tidak memperhatikan Ini nggak apa semua itu. Soalnya semua harus tegar. Nggak mau pakai. Mulai lah beli lagi. Bu Fani mau beli lagi nih, ini sudah saya miliki dan dijual. Betul nggak apa-apa. Mau beli lagi. Gitu.
Terima kasih Bu Isti dan Bu Fani. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa Bu Fani itu memperjuangkan apa yang sudah dia yakini atau dia pegang itu, dia yakini dalam hatinya bahwa tidak akan membuka pegangan tangan tersebut. Ya. Kemudian ada Dr. William Glasser dalam kontrol teori tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa setiap orang itu sejatinya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tidak ada dua orang atau orang yang beragam itu memiliki pemikiran yang sama. Jadi tidak ada pemikiran itu yang salah. Semua punya sudut pandang masing-masing. Next. Perubahan paradigma dengan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Covey. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal sama. Setiap orang memiliki gambaran atau pemikiran yang berbeda. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana caranya kita itu mengubah pandangan dari orang lain, tidak dengan paksaan. Jadi kita berubah itu dengan apa? Sesuai dengan kemauan dari siswa atau kemauan dari orang itu sendiri, tidak harus dipaksakan. Next. Makna dari disiplin. Sebelumnya mungkin salah dua guru bisa menyebutkan apa itu disiplin. Monggo Bu Ning. Terima kasih. Disiplin adalah suatu sikap perilaku yang sesuai dengan norma ataupun aturan dalam pergaulan ataupun dalam lingkup pendidikan, di mana disiplin itu bisa dimulai dari pembiasaan, karena disiplin tidak bisa diterapkan secara spontan. Terima kasih. Ini mungkin ada satu lagi, mungkin Bu Puji Lestari. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya disiplin adalah suatu perilaku kurang lebih sama seperti yang telah dipaparkan oleh Bu Ning. Disiplin adalah suatu perilaku yang itu taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan bersama, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Puji dan Bu Ning. Baik, jadi disiplin adalah berasal dari kata Latin, yaitu disciplina, yang artinya itu belajar. Kemudian ada juga kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid, atau bisa disebut juga pengikut. Kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentunya di sekolah atau tempat dimanapun itu pasti ada yang namanya peraturan. Peraturan itu harus kita sepakati. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu profil pelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Kemudian yang ketiga mandiri. Keempat kreatif, dan kelima bernalar kritis. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila, bisa berdiri. Ya bersama 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh luar biasa laporan dari Bapak Ibu sekalian. Next, Bu. Nilai-nilai kebijakan universal, The Fortus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, yaitu peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Next. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menghayati, menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Jadi apa yang kita rencanakan wajib mengadakan kesepakatan bersama sehingga hasilnya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya melakukannya, termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi eksternal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nilai-nilai kebijakan universal, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mempunyai
pemikiran dari pertanyaan berikut. Mungkin salah satu bisa menyampaikannya, Bu Tini. Ya, terima kasih. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Saya akan tetap datang tepat waktu untuk melaksanakan tugas saya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan murid saya agar mampu dalam pembelajaran. Terima kasih. Mungkin satu lagi, Bu Neng. Terima kasih. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Penjelasan dari saya akan datang tepat waktu karena apa? Dengan suri tauladan yang kita lakukan, contohnya kita tepat waktu, insya Allah para murid ataupun lingkungan sekitar kita akan meniru atau melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Bu Neng atas penjelasannya, dan Bu Tini kita beri aplaus. Ya. Kemudian aksi nyata yang telah saya pilih yaitu melaksanakan budaya positif 5S, kemudian sholat duha bersamaan, kemudian yang terakhir adalah senam sehat. Latar belakang sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Kemarin Bapak Ibu sekalian kita sudah merancang visi dari sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang terampil, cerdas intelektual, berkarakter, berprestasi, dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian prakarsa perubahan yang saya ambil, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, melalui budaya positif, pembiasaan, dan keteladanan. Contoh dari pembiasaan yang diterapkan yaitu budaya 5S, kemudian sholat duha berjamaah, yang ketiga adalah senam sehat. Kemudian ada pun kanvas baja yang digunakan, yaitu yang pertama B, pertanyaan utama atau Devin. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, yaitu pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Menurut Bapak Ibu, apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan usulan-usulannya. Mungkin dari Ibu Tini. Sesuai dengan mapa dari Bu Amelita, mungkin budaya positifnya itu bisa setiap minggu ada kegiatan senam, ya, atau ada, kalau istilah itu tempat saya itu Alisa, ya, Alisa ambil 15 sampah. Nah, untuk ujian kebersihan itu saja.
Terima kasih. Itu masalah dari saya. Mungkin ada dari yang lain, Bapak Ibu yang lain, Bu Fani mungkin. Terima kasih. Kalau masukan dari saya, selain diisi senam, karena sesuai dengan mapel UAPL, bisa diisi dengan jalan-jalan sehat ya, sama guru dan anak-anak keliling desa, biar anak juga tidak bosan kalau di dalam kelas. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kemudian yang B ada ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, aktivitas apa, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Kemarin saya sudah menyampaikan itu dan tercipta yaitu budaya 5S, kemudian sholat duha berjamaah, yang ketiga ada senam sehat. Siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya positif tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu guru juga akan menerapkan budaya 5S. Sholat duha akan dipimpin oleh Bu Isti sebagai guru mapel agama. Kemudian di senam sehat ada saya sendiri sebagai guru mapel olahraga. Kemudian yang ketiga ada gali mimpi. Apa saja dampak yang mengiringi dan telah terbentuknya perilaku budaya positif? Tentunya yang melatar belakangi terbentuknya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah SD Negeri 3 Butat, yaitu untuk membentuk karakter siswa-siswa agar menjadi lebih baik, kemudian membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga dapat membantu dalam pembentukan karakter yang dimiliki oleh siswa. Kenapa budaya 5S? Karena untuk mendisiplinkan anak untuk berangkat tepat waktu, dan untuk Bapak Ibu guru juga biar datang tepat waktu. Kemudian ada sholat duha berjamaah untuk memberikan teladan atau akhlak mulia kepada siswa-siswa dan juga untuk Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian ada senam sehat untuk melatih anak hidup sehat. Yang kedua, biasanya senam itu bisa dilombakan untuk senam bersama. Kemudian yang keempat ada penjabaran rencana. Tadi lini masanya pengajuan gagasan kepada kepala sekolah yaitu dilakukan minggu ke-1 bulan Agustus. Kemudian diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil yaitu minggu ke-1 bulan Agustus. Kemudian membuat jadwal rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan semua guru untuk sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Dilaksanakan minggu ke-1 bulan Agustus. Membuat kesepakatan untuk dilaksanakannya budaya positif minggu kedua bulan Agustus, tepatnya hari ini. Kemudian yang keempat ada mendesain rubrik atau form ketercapaian kegiatan 5S. Kemudian sholat duha, yang terakhir senam bersama, dilakukan juga minggu kedua bulan Agustus. Kemudian tolak ukur, murid memiliki karakter yang baik dan disiplin tercermin dari budaya 5S. Kemudian guru dan murid berangkat tepat waktu tercermin dari kegiatan 5S, memiliki akhlak yang mulia
sholat duha, kemudian dapat mengikuti lomba senam antar sekolah, itu senam sehat bersama. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, sepakatkah tentang penerapan budaya positif tentang 5S tersebut? Menurut Bapak Ibu sekalian, tanggapan apa yang akan jenengan sampaikan terkait budaya positif yang telah saya sampaikan? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya untuk budaya 5S dan juga budaya-budaya yang lain yang sudah dipaparkan oleh Bu Amel, saya sangat setuju dan sepakat dengan hal itu, karena budaya positif yang disampaikan Bu Amel itu tadi dapat membentuk anak menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih disiplin, yang kemudian untuk yang senam sehat dapat membentuk anak memiliki jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang sehat. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi dari Bu Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya setuju dari pendapat Bu Amel tadi dengan budaya positif yang meliputi 5S, sholat duha, dengan senam sehat. Di sini siswa dibentuk menjadi karakter yang budaya positif untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam kehidupan di sekolah sehari-hari. Terima kasih, Bu Amel. Terima kasih Bapak Ibu semua, kita beri aplaus. Jadi, apakah Bapak Ibu sepakat dengan budaya positif yang akan kita laksanakan ini, yaitu budaya positif 5S, sholat duha dan senam sehat? Apakah Bapak Ibu sepakat? Jadi kalau kita sepakat, kita akan membuat rencana tindak lanjut dari ketiga kegiatan tersebut ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, budaya 5S akan kita terapkan kapan dan di mana? Menurut Bu ini? Untuk 5S mungkin kita buat kesepakatan, misalnya setiap pagi Bapak Ibu guru bisa menyambut anak-anak, kedatangan anak-anak di depan gerbang, atau bisa di kelas masing-masing seperti itu, atau kebiasaan nanti setiap pagi sebelum masuk bisa berbaris dulu atau gimana seperti itu. Mohon Bapak Ibu guru kelas. Monggo Bapak Ibu guru kelas satu lagi agar tercipta kesepakatan untuk kita bersama. Kalau menurut saya untuk kesepakatan 5S ini bisa kita terapkan ketika pagi hari maupun ketika anak-anak pulang sekolah. Jadi untuk 5S senyum. Jadi setiap bertemu dengan siapapun anak-anak itu diusahakan untuk tersenyum, karena tersenyum akan menciptakan kebahagiaan. Kemudian salam, baik ketika di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar kelas, anak-anak diusahakan atau dibiasakan untuk memberikan salam, baik itu assalamualaikum ataupun selamat pagi. Kemudian salam, sapa ketika bertemu teman atau Bapak Ibu guru ataupun orang tua wali murid, itu anak-anak juga menyapa. Sopan santun kepada yang lebih tua, harus bersikap sopan dan santun. Ini bisa diterapkan ketika pagi hari, misalnya Bapak Ibu guru bisa bergantian, misalkan di jadwal hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Berarti untuk kesepakatan kita
melaksanakan budaya 5S, kita sepakati mulai dilaksanakan kapan Bapak Ibu? Minggu ke-3 bulan Agustus. Sepakat? Sepakat ya. Kegiatan 5S akan dilaksanakan mulai bulan Agustus minggu ke-3 setiap hari. Sepakat? Kemudian ada sholat duha. Menurut Bapak Ibu semua, kegiatan sholat duha seyogianya itu bisa dilaksanakan kapan dan dimulai bulan apa? Monggo dari Bu Isti selaku guru mata agama. Menurut saya di sini sebagai guru agama, saya setuju dengan pendapat Bu Amel tadi. Sholat Jumat kita sepakat ya. Kita melaksanakan sholat duha sepakat ya. Minggu ke-3 Agustus ini di hari seminggu sekali di hari Jumat ya. Sepakat. Sebelum kita melaksanakan sholat duha, kita terlebih dahulu setiap hari itu melaksanakan membaca asmaul-husna terlebih dahulu. Lalu kegiatan sholat duha diiringi bersama tadi membaca asmaul-husna diiringi dengan sholat duha. Itu menurut saya banget. Mungkin satu lagi dari perwakilan kelas atas, Bu Tini, monggo. Terima kasih. Saya sepakat dengan Bu Isti yang sudah kita sepakati bersama bahwa kegiatan sholat duha dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi ya. Sebelumnya melaksanakan membaca asmaul husna, mungkin tambahi surat pendek bisa. Kemudian untuk yang memimpin ya jadi imamnya mungkin ada bapak guru yang di sini ya sebagai imam sholat seperti itu. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Tini bahwa kita kesepakatan sholat duha dilaksanakan mulai minggu ke-3 bulan Agustus setiap hari Jumat. Sepakat Bapak Ibu semua? Sepakat. Berarti sholat duha sepakat kita laksanakan bulan Agustus minggu ke-3 setiap hari Jumat. Kemudian yang terakhir ada senam sehat. Monggo dari Bapak Ibu sekalian, senam sehat akan dilaksanakan kapan dan dimulai hari apa? Dari Bu Fani selaku guru PJOK. Terima kasih. Kalau saya sepakat untuk pelaksanaan senam sehat itu bisa dimulai minggu ke-3 bulan Agustus itu setiap hari Sabtu. Kalau setiap Jumat kita melaksanakan sholat duha bersama, untuk hari Sabtunya kita melaksanakan senam sehat. Setelah anak-anak masuk, kita berkumpul di halaman, kita melaksanakan senam sehat bersama. Dibimbing salah satu guru yaitu guru PJOK, dilanjut dengan di belakangnya bisa dilanjut dengan guru-guru kelas masing-masing. Ya, jadi kita semua seluruh anggota sekolah bisa mengikuti senam sehat bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani atas masukannya. Mungkin untuk memperkuat kesepakatan kita, satu lagi dari guru kelas bawah, mungkin dari Bu Ning bisa menyampaikan. Untuk kegiatan senam sehat saya setuju dilaksanakan hari Sabtu seperti yang dikatakan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Fani. Untuk belajar setiap hari anak-anak sudah melaksanakan di dalam kelas.
Alangkah baiknya setelah senam kita bisa belajar di luar. Nah, itu surat dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ning selaku guru kelas bawah. Kita sepakati untuk senam sehat dilaksanakan minggu ke-3 bulan Agustus, yaitu setiap hari Sabtu. Kita sepakat ya? Sepakat. Jadi budaya positif, budaya 5S, sholat duha dan senam berjamaah. Senam bersama kita laksanakan mulai minggu ke-3 bulan Agustus. Bapak Ibu semua, dan semoga budaya positif bisa kita terapkan dan bisa membentuk anak memiliki karakter yang baik. Dan untuk asesmen atau rubrik penilaiannya akan kita susun bersama. Kemudian dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua, dan juga seluruh warga sekolah akan terselenggaranya budaya positif yang akan kita laksanakan. Mungkin itu budaya positif dan rencana yang akan kita laksanakan bersama. Biar suasana itu mencair, biar badan itu terasa lentur, mari kita ice breathing dulu ya Bapak Ibu semua. Kita tepuk semangat dulu, oke? Yuk, tepuk semangat. Masih ada yang ngantuk, masih belum semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Kesimpulan diseminasi pada siang hari ini yaitu penerapan kesepakatan penerapan budaya positif 5S, sholat duha berjamaah dan senam sehat akan mulai kita laksanakan minggu ke-3 bulan Agustus. Setuju? Alhamdulillah kesepakatan sudah terlaksanakan dan semoga pelaksanaan dan hasilnya dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Acara kali saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari diseminasi Ibu Amelita Galusilindri tentang rancangan tindakan disiplin positif, yaitu tentang budaya positif, budaya 5S, sholat duha berjamaah dan senam sehat. Semoga program-program yang sudah kita rencanakan bersama ini dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar. Demikianlah acara ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sudah makan semua? Alhamdulillah. Hari ini pada kesempatan pagi hari ini Bu Amel akan menyampaikan tentang apa sih budaya positif, apa itu budaya positif yang ada di SD kita, SD Negeri 3 Putat itu apa saja, dan berbagai macam budaya-budaya positif yang ada
di sekolah kita dan yang ada di lingkungan sekitar keseharian kita ya. Sebelum penyampaian agar lebih fresh atau lebih semangat lagi, kita lakukan ice breathing terlebih dahulu, oke? Yuk, berdiri semua. Lihat di layar ya. Baik, dimana anak-anak sudah fresh? Ya. Anak-anak sudah fresh, sudah enak, nggak ngantuk. Ngantuk ada yang ngantuk? Nggak ada ya. Baik, Bu Amel akan menjelaskan apa sih budaya positif itu. Mungkin anak-anak ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Belum tahu ya. Pertama-tama, tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu Bapak Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Ya, itu di gambar itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, anak-anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kita hidup di lingkungan bermasyarakat, harus sering keluar sapa antara tetangga, unggah-ungguhnya harus dijaga. Siapa yang di sini kalau ketemu dengan tetangganya itu menyapa? Siapa? Katanya. Ya, contoh
kalau ketemu dengan tetangga itu ya Mas Fahrul sampaikan itu apa? Semisal buamel tetangganya Mas Fahrul, maju ke depan yuk sini. Enggak sakit dulu. Semisal buamel itu tetangganya Mas Fahrul, buamel lewat di depan rumahnya Mas Fahrul, terus Mas Fahrul bilang gimana? Contoh, buamel lewat, monggo gitu loh. Monggo. Bilang gimana? Monggo Bu, ya. Jadi silakan duduk. Jadi kalau kita melihat orang lain, apalagi orang yang lebih tua daripada kita sebenarnya ngapain? Menghormati, unggul, berjalannya juga monggo Bu, monggo Pak, gitu. Jangan petentang seperti ini. Monggo Bu, gitu. Baik apa tidak? Kalau ketemu dengan orang tua harusnya kita menghormati orang yang lebih tua. Itu namanya juga salah satu budaya positif. Sopan santun. Next. Kemudian budaya positif pengertiannya adalah suatu proses pendidikan yang harus kita jalani untuk menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling jujur, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter bagi warga sekolah. Ini contoh lagi. Ketika kalian berada di rumah, ya, kebiasaan baik apa yang sering kalian lakukan? Coba sebutkan, Mas Andi coba. Jadi kebiasaan apa yang baik-baik? Menyapu rumah. Oke, yang terus ada lagi? Membantu ibu. Ya, ada lagi? Membersihkan kamar. Oke. Ada lagi yang akan menyontohkan? Mas Rafa bisa menyontohkan hal-hal baik? Bangun pagi. Oke ya. Itu adalah hal-hal baik atau budaya positif yang ada di lingkungan rumah. Tadi disampaikan Mas Sandi ada menyapu rumah, kemudian yang kedua membantu ibu, kemudian membersihkan kamar tidur. Itu salah satu kebiasaan. Terus Mas Rafa bilang bangun pagi, sholat subuh, itu adalah kebiasaan yang positif yang harus terus kita laksanakan. Semisal ini kamu tidak membersihkan tempat tidur, bangun-bangun langsung mandi, langsung berangkat sekolah, akhirnya kamar tidurnya berantakan apa bersih? Berantakan. Itu tidak baik juga untuk kesehatan. Jadi hal-hal positif itu harus selalu kita terapkan. Hal positif itu bisa dilakukan di sekolah, juga bisa dilakukan di rumah, dan segala aktivitas itu ada yang namanya hal positif. Membantu ibu juga salah satu hal positif. Kemudian di sekolah kita itu ada kebiasaan 5S. Berarti anak-anak itu kalau berangkat harus memberikan salam dan salim kepada bapak ibu guru. Ketika anak
budaya positif atau budaya negatif? Budaya negatif. Karena budaya positif itu membentuk karakter anak sehingga anak bisa tertib. Kalau anak-anak pagi itu biasanya ngapain dulu setelah bangun? Coba diceritakan Mas Aska. Dari bangun itu sampai berangkat sekolah berdiri. Ya Allah, ayo diceritakan. Ayo. Nyambut di depan rumah. Ya, terus sholat gak? Gak sholat? Tuh, mosok gak sholat? Yuk, coba Mas Chandra dari sholat subuh. Yuk, berdiri. Ngapain dari bangun tidur? Hah? Membersihin kamar. Ya, terus? Nyapu rumah. Nah, terus? Mandi gak? Mandi. Ya, habis mandi, sarapan gak? Hewan. Terus berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 7 atau jam 8? Oh, setengah 7. Setengah 7. Ya, tepuk tangan. Kita anak-anak sekolah itu berangkatnya jam 7 atau jam 8 atau jam setengah 7. Setengah 7. Jadi setengah 7 itu harus sudah siap. Anak-anak dari bangun tidur kita sholat subuh, kemudian persiapan beres-beres buku apa yang akan dibawa sekolah, kemudian kita mandi, kita sarapan, habis itu kita berangkat ke sekolah. Ya, salah satu budaya positif yang ada di sekolah, disiplin positif dan nilai-nilainya, yaitu salah satunya dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka mandiri yang bertanggung jawab. Kemudian disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Anak-anak, sholat duha yang dilakukan di SD kita itu menurut anak-anak itu baik atau tidak? Baik. Apakah anak-anak sebelumnya sudah melakukan sholat duha di rumah? Sudah belum? Belum ya. Karena budaya positif itu tumbuh dari lingkungan juga. Lingkungan positif akan membentuk karakter-karakter yang baik. Kemudian yang ketiga ada senam sehat yang dilakukan setiap hari Sabtu di halaman sekolah. Setelah anak-anak melakukan yang pertama dulu, setelah anak-anak berangkat pagi bisa bersalaman dengan bapak ibu guru itu rasanya seperti apa? Ceritakan coba. Dia yuk. Ketika kamu berangkat pagi rasanya seperti apa? Nah, terus ceritakan kenapa kok senang? Orang bisa bertemu sama Tuhan. Oh ya, tepuk tangan. Kemudian satu lagi Mas Andi. Yo, Mas Andi kalau berangkat pagi itu rasanya bagaimana? Rasanya senang Terus? dan bisa bertemu guru-guru.
berangkat lebih awal, kita bisa melakukan 5S karena kita tidak terlambat dan kita dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya kegiatan 5S. Kemudian contoh ini lagi di kelas. Di kelas kemarin sudah disampaikan apa itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas juga sudah ditempel ya. Berarti anak-anak ini sudah sepakat sama kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu apa? Mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Kemudian yang ketiga, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Kemudian yang kelima, jika tidak masuk harus membawa surat izin. Kemudian yang keenam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedelapan, mengerjakan PR di ruang. Oke, yang kesembilan, saling menghargai dan menyayangi. Yang ke-10, melaksanakan piket kelas. Kemudian yang ke-11, masuk kelas tepat waktu. Yang ke-12, tidak gaduh saat pelajaran. Itu ya keyakinan kelas yang sudah anak-anak sepakati, yang sudah diterapkan. Itu adalah keyakinan kelas yang anak-anak yakini itu menjadi budaya yang baik. Tadi ada salah satu yang dilihat Buamen itu membuang sampah pada tempatnya. Buamen masih sering menjumpai anak-anak itu membuang sampah masih sembarangan atau tidak pada tempatnya. Itu jangan ya, harus pada tempatnya. Selain itu memberikan dampak yang baik untuk lingkungan, juga mendidik anak untuk dapat mencerminkan sikap yang baik. Kalau membuang sampah di tempatnya itu baik atau enggak? Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Terus Buamen pengen tahu hal-hal positif apa toh yang anak-anak miliki. Hal-hal positif apa toh yang anak-anak miliki. Contohnya saja yang sudah anak-anak miliki itu hal positif apa? Contoh Mas Rehan apa? Terus ya beri tepuk tangan. Kemudian Buamen akan praktek ini. Coba kalian genggam tangan kalian ya. Ibaratkan di dalam sini itu ada rahasia besar yang kalian miliki ya. Jadi gimana caranya kita itu memegang apa yang sudah kita yakini baik ya. Jadi semisal anak-anak sudah meyakini bahwa berangkat pagi itu hal yang baik, yuk kalian terapkan terus bahwa berangkat pagi itu hal yang baik ya.
kesimpulannya, budaya positif yang ada di sekolah yang sudah anak-anak terapkan maupun anak-anak yang belum terapkan, sehingga agar menciptakan anak-anak yang memiliki karakter. Salah satunya yang pertama tadi budaya 5S, yang kedua sholat duha, yang ketiga senam sehat. Itu yang akan diterapkan di SD Negeri 3 Buta. Semoga anak-anak bisa menerapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga dapat terlaksana dengan baik pula. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Mungkin itu yang dapat Bu Amel sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis, siswa di SDN 3 Putat. Setelah penyampaian disiplin positif oleh Bu Amel, saya paham tentang macam-macam disiplin positif yang ada di sekolah. Semoga saya dan teman-teman yang lain dapat menerapkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rizky Tri Ahmad, siswa SDN 3 Putat. Budaya positif yang disampaikan oleh Bu Amel menjadikan saya paham bahwa kebiasaan baik harus selalu diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia, siswa SDN 3 Putat. Budaya positif yang disampaikan Bu Amel menjadikan saya paham bahwa kebiasaan baik harus selalu diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Duyatri Iswati, guru kelas di SD Negeri 3 Putat. Setelah penyampaian budaya positif oleh Ibu Amel, kita perlu membangun dan menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan merdeka mandiri dan bertanggung jawab, sehingga siswa dan warga sekolah dapat menerapkan disiplin positif berupa 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, sholat duha, dan senam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses diseminasi oleh Bu Amel mengenai budaya disiplin positif, alhamdulillah SD Negeri 3 Putat sudah mulai menanamkan budaya positif, yaitu 5S, kemudian pembiasaan senam sehat di hari Sabtu, lalu pembiasaan sholat duha di hari Jumat. Harapannya anak-anak dapat mengikuti pembiasaan positif tersebut karena itu merupakan penanaman akidah akhlak bagi anak di usia dini. Jadi anak bisa terus konsisten dalam mengembangkan budaya disiplin positif. Juga bagi guru tetap selalu membimbing anak untuk melakukan pembiasaan budaya disiplin positif tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nur Istiqomah, guru mapel PAI di SDN Negeri 3 Putat. Setelah menyampaikan budaya positif oleh Bu Amel, kita perlu membangun dan menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka mandiri dan bertanggung jawab, sehingga siswa dan warga sekolah dapat menerapkan disiplin positif berupa 5S, sholat duha, dan senam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi tentang budaya positif. Keberhasilan membangun budaya positif di sekolah hendaknya merupakan kolaborasi bersama antara guru, peserta didik, kepala sekolah, dewan komite, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sebagai pemimpin pembelajaran, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa menerapkan budaya positif dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu yang pertama, memberikan dukungan dalam bentuk semangat dan motivasi. Yang kedua, selalu mengkomunikasikan langkah-langkah perbaikan dan kemajuan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat rubrik evaluasi penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita
semuanya.